Kemudian ada 112 federasi yang tidak berafiliasi dengan konfederasi yang 15 tadi. Kemudian ada 10.740 serikat tingkat pabrik yang tidak berafiliasi, non-afiliasi ini. Nah, yang terakhir ini yang agak repot, ada 18.716 LKS bipartit. LKS bipartit ini apa? LKS bipartit ini adalah, jadi gini, ini perusahaan, ini latarnya manufaktur ya, karena ya aku tahunya manufaktur. Jadi kalau di pabrik itu sudah ada serikatnya, serikat yang dibentuk oleh buruh sendiri gitu ya, bukan oleh manajemen. Kemudian tiba-tiba manajemen bikin LKS bipartit. LKS bipartit ini adalah lembaga kerjasama namanya. LKS itu lembaga kerjasama. Bipartit artinya dua belah pihak. Ini perwakilan buruh dengan perwakilan manajemen. Dibikinlah itu. Kemudian di situ tidak hanya ada serikat dan manajemen, tapi ada juga perwakilan buruh yang itu entah dari mana ceritanya, katanya dia mewakili kepentingan buruh. Kalau ditanya buruh yang tidak berserikat, ya dia tidak menitipkan apa-apa kepada orang itu. Artinya apa? Ini untuk menggerogoti serikat genuine tingkat pabrik tadi, biar oh ya sudah, yang ini udah setuju kok dengan upah nggak naik, oh yang itu setuju kok kita pakai bahan kimia yang berbahaya di LKS bipartit disetujui kok, ya udah nggak apa-apa kita tetap pakai LED aja, nggak apa-apa kita tidak menambah AC karena disetujui sama itu kok. Itu tuh di situ ini adalah trik manajemen untuk memecah belah kurang lebih. Oke, ini adalah tren terakhir, tua versus muda ya, koyo piye banget, tetapi memang sedang terjadi generational shift gitu ya, pergantian generasi. Dan ini sebenarnya sih tidak hanya di manufaktur, di sektor lain juga sedang terjadi pergantian yang demikian. Tetapi paling mencolok ya, bukan menyolok. Paling mencolok itu terlihat di sektor manufaktur. Buruh tua artinya yang sudah mulai bekerja pada tahun 70-an akhir, awal 80-an, artinya adalah orang tua kita, bahkan orang tuaku gitu ya. Itu kan sudah tidak produktif lagi, sudah aus, tenaganya sudah habis. Bahkan sekarang yang generasiku, generasi berumur 35 tahun ke atas, itu sudah tidak dianggap sebagai buruh yang produktif. Maka banyak sekali yang tidak lagi dipekerjakan. Jadi kalau aku bekerja di sektor apa saja, misalnya perawat aja, kemudian di PHK, maka akan sangat sulit untuk mencari pekerjaan sebagai perawat lagi. Karena apa? Sudah di atas 35 tahun, tidak lagi produktif. Banyak beban reproduksi. Artinya apa? Aku sudah punya anak, sudah punya suami, kadang-kadang nggak kerja karena anakku sakit, kadang-kadang nggak kerja karena suamiku sakit, atau bahkan menghadiri pertemuan orang tua dan guru, itu kan nggak kerja. Terus sudah sering sakit, sing masuk angin lah, yang punya mah lah, apalah, sakit pinggang lah. Kemudian di sisi lain juga mereka yang sudah 35 tahun ke atas itu sebagian besar sudah mengetahui haknya, berani melawan, dan sebagian tadi berserikat. Ini tidak menguntungkan tempat kerja, sama sekali tidak menguntungkan. Nah, maka beralihlah kepada yang masih muda, usia produktif, lulus SMA, lulus kuliah, tidak ada beban reproduksi, belum punya anak, belum punya suami, tidak ada yang melarang, tidak ada yang memberatinya. Sebagian besar atau bahkan mungkin semuanya tidak tahu serikat, tidak berserikat tentu saja, dan takut serta tunduk. Takut kan anak-anak muda baru mulai bekerja, maka apalagi pesennya bapak ibunya, kamu nek kerja ki ya sing manut, ojo melawan, nek kerja ya pancen angel, nek diseneni ya ojo. Aku kok nganggo bahasa Jawa yang bukan orang Jawa, kasihan. Jangan melawan, harus dikerjakan, jangan, pokok ngono lah pendeknya gitu. Oke. Ini tren satu lagi gitu ya, tapi ini khusus di sektor garment, tekstil dan alas kaki, dan ini sedang kami kerjakan, aku kerjakan di tempatku gitu ya. Terjadi relokasi dan dari kawasan industri lama, dari daerah industri lama ke daerah industri baru. Apa yang dicari? Sementara dugaannya adalah upah yang lebih rendah, subsidi alam tersedia, tanah murah, air murah, perizinan mudah, infrastruktur disiapkan, buruh tersedia, buruhnya muda dan tunduk, gerakan buruhnya lemah bahkan tidak ada, dan mereka bisa bekerja sama dengan preman atau ormas untuk menekan buruh agar tidak berorganisasi, dan juga bekerja sama dengan perangkat desa. Inilah yang sedang kami lihat, terutama di daerah-daerah industri baru seperti Jepara, walaupun tidak bisa dibilang industri baru ya, tetapi baru untuk garment, tekstil dan alas kaki yang sebelumnya belum ada di tempat itu. Misalnya Jepara, kemudian Grobogan, mana lagi ya, Jepara, Grobogan, Purwodadi, Rembang, Batang. Nah, itu adalah relokasi dan ekspansi
ekspansi garment, tekstil, dan alas kaki. Begitu. Saya punya 2 slide lagi. Oke, ini yang dilihat yang ini dulu ya. Ini Yosef. Yosef ada nggak? Oh, Yosef nggak ikut ya. Apa nanti dikasih tahu ya. Nah, ini Yosef. Yosef itu bilang bahwa buruh atau pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Nah, terus ada yang bilang, lah saya kuliah, kalau lulus bakal jadi guru. Teman-teman kan kalau lulus kayaknya bakal jadi guru. Buruh itu kan yang bekerja di pabrik saja. Upah saya pasti lebih baik dari buruh pabrik dan kondisi kerjanya pasti lebih buruk dari pabrik. Padahal Yosef bilang buruh atau pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Itu kata Yosef, bukan kataku. Kalau mau tanya Yosef. Loh. Oke, saya akan membiarkannya menjadi terbuka. Hubungan antara pekerjaan orang tua teman-teman tadi dengan apa yang saya bilang itu apa, nggak usah dicari hubungannya. Perjalanan kita masih panjang, kita renungkan saja dan kita cari kabel-kabelnya kalau ada. Oke, saya menutup omonganku, menutupnya dengan pertanyaan. Kalau ada pertanyaan atau membutuhkan diskusi lebih lanjut, hubungi ini saja gitu. Sebentar aku lihat di chat apa ada pertanyaan. Oh, nggak ada sih, ngomong Zain toh.